Halo teman-teman semuanya, kami dari JPCC Worship. Lagu ini adalah lagu yang luar biasa untuk kami, sangat memberkati sekali. Dan kami juga berharap lagu ini bisa memberkati teman-teman semuanya. Dan judul lagu ini, Sampai Akhir Hidupku. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memulai ibadah raya kita pada pagi hari ini. Kiranya kita mohonkan pada Tuhan menyertai sepanjang ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Allah dicurahkan atas kita. Marilah kita akan datang dengan segenap hati kita untuk mendatangkan hadirat Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu memenuhiku. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya mengundang Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyambut kehadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya.
datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kembali sidang jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mengasihi akan Tuhan, datang kepada Tuhan. Kami akan beribadah, kami akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan akan hadir, akan memberkati ibadah dan pelayanan kami pagi hari ini. Setiap kami yang hadir, urapi dengan urapan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Cara khusus urapi hamba-hamba-Mu yang mengambil pelayanan, yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, yang membersihkan rumah Tuhan, yang terima tamu. Apapun bentuk pelayanan kami pagi hari ini, kiranya urapan dari tempat maha tinggi akan menguasai kami sekalian Tuhan, sehingga kami bisa memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pelayanan ini. Jika ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang akan mengganggu, merintangi jalannya ibadah pagi ini, kami patahkan, kami hancurkan, kami usir keluar dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kegelapan keluar dari tempat ini. Roh Kudus akan memimpin ibadah raya pagi ini dari awal sampai selesainya. Kirim semua sidang jemaat-Mu yang lupa, ingatkan Tuhan, saat ini adalah saat bersama dengan Tuhan. Yang ada dalam perjalanan tibakan di tempat ini dengan selamat, bahkan yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan, sehingga mereka semua boleh mengalami glory dari Tuhan. Mereka boleh mengalami sukacita dari Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, hamba membuka ibadah raya pagi ini. Haleluya, amin. Dipersilahkan duduk kembali. Ya. Sekali lagi shalom. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita semuanya bersukacita. Haleluya. Ada sukacita? Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
sukacita untuk menaikkan pujian dan penyembahan pada Tuhan. Biarlah menjadikan dupa yang berbau harum di hadapannya. Karena hadirat Tuhan akan diturunkan atas kita. satu-satunya penolong kita. Karena Tuhanlah satu-satunya penebus dosa kita. Kita diselamatkan dari maut. Kaulah satu-satunya. Kau
silakan duduk kembali. Kita akan calling down, kita akan tenangkan hati kita. Kita atur nafas kita pada saat ini. Kita akan kembali lagi masuk ke hadirat Tuhan. Dan sebentar kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita merindukan diri kita selalu melekat dengan Dia, supaya kita selalu terhubung dengannya, supaya hidup kita dikendalikan oleh-Nya. Kami boleh terhubung denganmu Tuhan pada pagi hari ini Yesus. Bila firman-Mu boleh selalu melekat dalam setiap hidup kami. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Dan ingin lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Biarlah kasih-Mu Tuhan melayakkan hidup kami pada saat ini. Amin. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam tanganku. Untuk lebih mengenal pribadimu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu.
mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami ingin firman-Mu berdaulat atas hidup kami, sehingga hidup kami boleh seturut dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh terus hidup kudus dan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, biarlah menjadikan dupa yang berbau harum yang hadir di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadir tengah-tengah kami, memimpin kami, dan biarlah Roh Kudus terus menjagai kami dan menolong kami untuk kami bisa mencerna setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Hadirlah Tuhan pada pagi hari ini tengah-tengah kami, di tengah-tengah firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan keberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menyembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah otoritas yang dari surga Kau curahkan atas hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan boleh benar-benar tersampaikan boleh kepada kami setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Pagi ini kami siap mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Pendeta. Ya, salam saudara. Puji Tuhan, pada saat ini kita kembali lagi di dalam mendengar firman Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama belajar, saudara. Kita melihat bahwa dalam kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini, kalau kita melihat berita yang kita dengar di televisi ya, di surat kabar itu menandakan bahwa zaman ini adalah suatu zaman yang tidak pasti ya. Janji-janji yang muluk-muluk disampaikan oleh pemimpin negara kita ya, yang menjadikan masyarakat adil dan secara merata, ingin menjadikan masyarakat itu tenang satu dengan yang lain. Tapi di satu sisi kita melihat ada satu hal yang membuat kalau saya perhatikan ini kacau negara kita ini sebetulnya ya. Barusan saja kacau masalah LPG, saudara. Terus apa lagi, saya dengar lagi dana IKN diblokir. Saudaraku, ini sesuatu yang saya lihat, ya kelihatannya masyarakat aman-aman saja dalam perjalanan hidup. Tapi ternyata kalau kita perhatikan, banyak pegawai-pegawai yang di PHK dari pekerjaan mereka, sehingga membuat banyak hal yang terjadi di negara kita ini. Kemarin saya juga melihat juga satu contoh, ada pernyataan Adidim yang mengatakan apa, adili Jokowi, ya sudah tidak jadi presiden, sudah dipermasalahkan. Nah, ini kondisi keadaan negara kita. Karena sulitnya pekerjaan, saudara, terjadi masa yang seperti ini. Ndak apa ya, mau kita pungkiri, manusia sebenarnya susah ya. Kita ini sebenarnya susah ya. Maka itu kita berdoa, dekatlah sama Tuhan sungguh-sungguh. Semuanya bisa berubah. Gaji pegawai pun anggarannya dipotong jadi 50%. Jadi saya pikir gini, wah zamannya Pak Joko ini kabeh susah ya. Menteri yang dulu mungkin berfoya-foya pergi perjalanan dinas dengan uang segitu banyak, tapi sekarang apa? 50%. 50%-nya untuk mana? Kata Pak Presiden ini, untuk masyarakat, saudara. Tapi perubahan inilah yang menjadikan apa? Dampak yang luar biasa di negara kita ini, saudara. Dampak kesusahan terjadi mana-mana. Kenapa? Banyak
orang-orang yang di PHK kehilangan pekerjaan mereka. Nah, kalau mereka kehilangan pekerjaan, apa yang mereka akan kerjakan, saudara? Apa yang mereka akan kerjakan? Ya, saya tidak tahu kemana mereka akan. Kalau mereka ada dalam bawah sadar aja tidak apa-apa. Tapi kalau mereka dilepas sadar, dia bisa berbuat nekat. Dia buat hal-hal yang tidak baik di negara ini. Dan kita melihat kejadian di negara kita semakin parah, saudara. Kematian di mana-mana, mutilasi di mana-mana. Itu bukan kita tutup mata, kita melihat itu. Kenyataan zaman ini seperti itu, saudara. Mau tidak mau kita bilang apa? Mau hidup dalam keberkatan, mau hidup dalam kemakmuran, belum bisa dikatakan, karena di sana sini banyak orang berteriak, cari makan, mencari pekerjaan, dan katanya susah di dalam hidup mereka. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kondisi seperti ini, kita orang Kristen, kita orang yang punya Tuhan, yang katanya hidup, yang katanya nyata, yang nyatanya benar-benar diberkati. Apakah kita menikmati itu? Kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kenyataan itu benar-benar kita sudah rasakan di zaman yang seperti ini, saudara? Di zaman krisis yang semacam ini, apa malah kita semakin susah, saudara? Ini kita yang punya Allah yang hidup, saudara. Benarkah Allah hadir ketika umatnya sedang mengalami krisis kehidupan? Tadi saya dapat laporan, Om nanti tolong bantu didoakan. Ibu Evi sakit. Tadi saya dibisik lagi dengan Gembala, Pak nanti doakan Ibu Gembala. Ibu Karmi sakit. Saya sakit sebenarnya, dalam 1 minggu ini saya sakit. Suami istri sakit, saudara-saudara. Saya enggak banyak keluar, memang saya sakit. Tapi Gembala saudara sudah masa bodoh dengan sakit yang Gembala saudara alami. Saudara, benarkah Allah hadir ketika umatnya sedang mengalami krisis dalam kehidupan? Pernyataan ini, apakah kita masih merasakan itu dalam keadaan kita tidak berdaya, tidak punya apa-apa, pekerjaan sulit, mau cari kerjaan susah, seandainya pun ada pekerjaan tidak sesuai harapan. Saudara, ini yang terjadi saat ini. Tapi mau tidak mau ya harus diterima. Kondisi yang seperti ini harus kita terima. Tapi yang penting, saudara, ada berapa orang yang meragukan akan kehadiran Tuhan ketika mereka sedang mengalami krisis hidup, saudara. Bahkan ada orang Kristen yang ragu di zaman ini, apakah Allah itu benar-benar hidup? Apakah Allah itu benar-benar hadir? Saudara, saya sampaikan hal yang seperti saudara. Justru dalam situasi seperti ini, saya merasakan kehadiran Allah dalam hidup saya. Saya mengalami kehadiran Allah di dalam keluarga saya. Saya nikmati itu, saudara. Mengapa justru kondisi semacam ini Allah menyatakan kehadiran Allah itu ada di tengah-tengah kehidupan saya. Oleh karena itu, saudaraku yang saya kasih, memang ada beberapa orang Kristen yang meragukan, benar enggak sih ya Tuhan itu datang? Benar enggak sih Tuhan itu hadir di dalam apa? Di dalam hidup saya? Orang bertanya, ya ada orang Kristen yang imannya setengah-setengah. Dia bilang, Tuhan tuh enggak hadir, aku mbok setia iku ngopo yo. Rasanya kok ngene abot. Lalu mereka memutuskan lebih baik apa nyambut gawe. Jadi kehidupan secara pribadi itu yang diutamakan, saudara. Sehingga tidak heran bila di antara mereka itu kemudian meninggalkan Tuhan.
karena dia tidak bisa dipercayai lagi. Siapa yang tidak bisa dipercayai? Tuhan. Ada orang Kristen yang menganggap bahwa Tuhan itu sudah nggak bisa dipercaya lagi. Di masa yang terjadi seperti ini, akibatnya apa? Mereka meninggalkan Tuhan. Nyatanya Tuhan tidak dengar saya, nyatanya Tuhan tidak dengar doa saya, nyatanya Tuhan tidak jawab apa yang menjadi kerinduannya. Katanya Tuhan tuh Maha tahu. Mana buktinya? Ada orang-orang Kristen yang berargumen seperti itu untuk meninggalkan Tuhan. Saya lebih baik mencari kehidupan. Yang terjadi seperti itu, saudaraku, karena dia tidak bisa dipercayai lagi. Ini parah. Kalau ada orang Kristen sudah tidak mempercayai Tuhan dalam hidupnya, parah. Yang bikin hidup dia, yang bikin rezeki dia. Tapi kalau sampai dia tidak percaya kepada Tuhan, ini semakin parah, saudara. Pendapat tersebut tidaklah benar, saudara. Pendapat seperti nggak benar, saudara. Walaupun alasannya maton, alasan itu benar menurut pikiran, benar menurut perasaan, nyatanya memang seperti itu, benar menurut perasaan, benar menurut pikiran. Tapi pendapat itu tidak benar, saudara. Itu pendapat yang salah. Dan kalau ada orang Kristen yang sudah berkeinginan semacam ini, mestinya harus bertobat. Mengapa tidak percaya kepada Tuhan, saudara? Apakah hidup itu cuma hidup, ya? Sama, hidup ini seperti ini yang kita jalani dari tahun ke tahun, bahkan tambah tahun. Saudaraku yang saya kasih, akan terjadi permasalahan yang kita sendiri akhirnya tidak percaya. Saudaraku, pendapat tersebut tidaklah benar karena hal itu akan mengingkari sifatnya sebagai Allah yang setia. Saudara, Allah yang setia, pendapatnya Allah yang Maha tahu, Allah yang mengasihi. Nah, pendapat ini menurut perasaannya memang benar, nggak salah. Dikonsultasikan banyak orang pun nggak salah, saudara. Salah itu, nyatanya Allah. Ya mungkin kalau saya katakan mungkin belum waktunya lah, belum waktunya Tuhan itu menolong kita sekalian. Bukti bahwa Allah hadir di kehidupan umatnya yang dalam keadaan krisis itu nanti kita akan belajar dari kitab Yakub, saudara. Yakub itu adiknya Esau. Ya, nanti kita akan belajar dari sana. Justru di masa krisis inilah Allah itu menyatakan janji-janjinya. Sementara Yakub mengalami krisis yang begitu berat, tekanan dari keluarga, tekanan dari kakaknya, tekanan dari ayahnya, tekanan dari lingkungan. Justru janji Allah itu terbukti di dalam kehidupan Daud itu, saudaraku. Kita melihat, saudara, ya tadi saya pagi tadi anak saya bangun, Pak, anak saya Joshua, Pak, apakah tanah rumah gereja itu sudah di kotak-kotak? Sebab saya melihat, anak saya melihat itu, si Joshua ini. Sedangkan yang di barusan di mana, di perumahan baru ini sudah di kotak-kotak. Saudara perhatikan, lo apa nih aku no? Apakah sudah sertifikat? Wes, tapi tidak ada. Justru di tempat ini belum di kotak-kotak. Mau nanti saya akan konsultasikan dengan Pak Wawan di masalah ini. Yang lain sudah diakui negara, ini milikmu memang negara. Tapi tempat ini belum. Jadi belum. Loh kok enggak negari cele? Ireng mee. Loh. Kok aneh bilang gitu? Ya nanti saya tanyakan Pak Wawan untuk masalah ini.
Tapi saya nggak mikir gini ya, nggak mikirin. Ada masalah, ini rumahnya Tuhan. Mau sing gusur ya sopo. Ya, mau di obrak-abrik ya sing obrak-ngabrik ya sopo. Wis tenang ya, tak urus kok aman, aku bilang gitu, tenang aja. Hadapi dengan tenang, tidak usah bingung dan sebagainya. Biasanya ada orang menghadapi semua itu udah gopoh dan tidak perlu. Kita selesaikan dengan ketenangan itu, saudaraku. Jadi krisis demi krisis, saudara kita sekarang tidak bisa berfokus pada mungkin pekerjaan kita. Mungkin saat ini pekerjaan kita enak, ya, menghasilkan pemasukan banyak, tapi itu tidak bisa untuk patokan untuk dapat seperti itu. Wira swasta pun juga demikian, lancar, ada orang yang pesan, tapi tidak bisa untuk apa? Untuk pegangan itu. Ini zamannya susah. Kemarin saya ngomong-ngomong, ya saya ini seorang pendeta tapi bergaul saya kepada orang-orang awam, ya. Saya di Jekles sana, Jekles apa? Saya bilang sama Pak Nur, saya bilang Cak Nur, gimana kerjaannya? Ngeten iki Pak, pokoknya oleh gawean, yang penting ono beras, kerja. Kerjanya yo ngeten iki ngamen. Ini wong ngamen, tapi saya ngomong-ngomong saudara, ngomong biasa, ngamen pun, tapi sampai laris ngamennya aku no. Yang servis keyboard ini saudara. Saya kecipung saya sekarang udah di sana. Saya ke sana ngomong-ngomong. Ngeten Pak, disyukuri mawon. Makanya temu di semen. Hati-hati loh, nggone dhuwur aku no. Nggih, motor kula ini mesti dibangun seperti kados bapak niku. Saudara ada mobil yang dia pakai gitu. Ya disyukuri Mas Nur ya. Nah kalau ada job disyukuri. Ya yang penting kita bersyukur sama Gusti Allah. Gusti Allah Tuhan. Bersyukurlah. Karena zaman ini tidak bisa untuk patokan. Untuk patokan tidak bisa. Saiki enak ya, durung tentu sesuk. Karena zaman ini berubah-ubah. Krisis terjadi di mana-mana. Saudara-saudaraku yang saya kasih, kalau kita nanti membaca dalam kitab Kejadian ya, pasalnya 28, saudara, di situ dijelaskan bagaimana Tuhan tidak meninggalkan Yakub sendirian. Saudara, melalui sebuah mimpi ia menemui dan menguatkan Yakub. Pertemuan melalui mimpi ini membuka mata rohani Yakub untuk melihat Allah dalam arti yang sesungguhnya. Saudara, sesungguhnya Tuhan hadir, ada beberapa hal yang dinyatakan Yakub dalam mimpinya, di dalam kehidupan Yakub. Saudara, justru Yakub ini kalau saudara baca nanti dalam Kejadian 28 ayat 1, ayat 12 sampai 15. Kalau kita melihat di sana, kisah dari Yakub ini, siapa sih Yakub ini? Saudara, Ishak punya dua orang anak. Saudara, Esau dan Yakub. Esau ini pekerjaannya sebagai pemburu, sebagai pencari daging. Dia mencari binatang di belantara. Sedangkan Yakub ini pekerjaannya apa? Saudara, dia sebagai penggembala. Kita melihat, saudara, dalam pandangannya yang diketahui oleh Daud ini, ternyata dalam situasi hati yang seperti itu, saudara, mengapa saya katakan situasi? Yakub ini saudaraku, dia pertama ia menipu orang tuanya karena orang tuanya sudah kabur, orang tuanya sudah tidak jelas pandangannya. Saudaraku,
ia menipu ayahnya, dia ngaku-ngaku sebagai Esau. Perhatikan, ya Anda tahu ini Ishak, bapak Ishak ini punya anak Yakub, dan Esau ini mengenalnya dari mana? Yang tidak bisa melihat, dia melihat kok diraba, oh ini Yakub ini halus ini kulitnya halus ini Yakub. Terus kalau dia pegang Esau, lihat oh ini berbulu ini, oh ini Esau. Ini Ishak tahu. Nah disitulah saudara, pertama Yakub menipu orang tuanya. Saudara, masalah dihadapi. Yang kedua, ia menipu kakaknya, si Esau. Saudara, dia ngaku-ngaku sebagai orang yang namanya siapa? Yakub. Dia pakai bajunya ya Esau itu, saudara, ia pakai pada waktu Ishak mau memberkati. Betul, diraba-raba. Loh, ini sudah, ayahnya sudah mikir, ini kok suaranya bukan suaranya Esau, tapi kok kulitnya bulu. Ditanya, apakah kamu Esau? Ya Bapak. Ini Yakub menipu, saudaraku. Lalu saudara, ia juga menipu kakaknya. Permasalahan yang terjadi di sana, lalu pada waktu terjadi pemberkatan, ini ayahnya Ishak ini memberkati, diberkati engkau. Ya, dulu berkat ini kalau orang tua sudah mencurahkan berkat ke siapa saja, kalau sudah tumpang tangan, berkat itu benar-benar akan turun. Maka itu anak-anak perlu sekali diberkati oleh orang tuanya. Saudara harus paham ini ya, orang tuanya memberkati anaknya. Saudara, saya ingin katakan ya, ini saya ajarkan kepada saudara. Saya berdoa untuk anak-anak 334 sekarang. Saudara, tiap pagi saya doakan, jadikan dia anak saya diberkati oleh Tuhan, dilindungi dalam pekerjaannya, dilindungi dari orang yang jahat, jadikan dia seorang yang berhasil. Saya bilang begitu saudara, diberkati empat-empatnya. Karena apa? Perkataan orang tua ini akan memberkati anaknya. Jangan sering berkata jelek kepada anak-anaknya. Misalkan anaknya nakal ngomong, kamu anak, jadi betul anaknya. Hati-hati. Orang tua jangan sampai melepaskan kalimat kepada anak-anaknya, pada siapapun, perkataan yang jelek. Sekalipun saudara marah, ada orang tua kan marah dibikin anaknya kacau kan, anaknya bersesuatu mangkel kan, akhirnya berkata, oh kamu jadi anak yang gak baik, kamu jadi anak yang seperti kamu harus dadi apa sesuk. Jangan sekali-kali, ini saya ngajari orang tua Kristen itu seperti itu. Berkatilah anakmu ya, diberkati, doakan dari sekolahnya ya, dari di mana dia berada. Kalau kenyataannya terjadi di sana bagaimana? Itu urusannya Tuhan. Yang penting saudara berdoa seperti itu. Endingnya itu piye, gimana? Ending kok ending ya. Akhirnya itu gimana piye? Itu nanti urusannya Tuhan gitu loh ya. Seperti John Newton. Ibunya berdoa 20 tahun lamanya. Padahal anaknya itu perampok, pemerkosa, penjual budak. Tapi pada waktu 20 tahun kemudian doanya dijawab oleh Tuhan. Akhirnya apa? John Newton bertobat dan menjadi seorang penginjil. Endingnya ya, endingnya itu bagaimana itu seperti itu. Jadi orang tua pada waktu Ishak memberkati
mestinya berkat ini turunnya kepada siapa? Kepada Esau. Tapi Esau juga ngelejing ya, katakan ngelejing itu. Dia guyon. Hak kesulungannya dijual karo apa? Sama kacang merah, sop kacang merah. Karena perut. Kenapa? Karena perut aja. Yakub, wis gak apa-apa hak kesulungan kepen. Tapi gak ono aku sup kacang merah. Lo kok terima sepele? Ya, hak kesulungan diganti dengan apa? Semangkok kacang merah. Akhirnya apa? Akhirnya Yakub bertindak menipu kakaknya. Dan akhirnya berkat itu turun kepada siapa? Yakub. Katanya Bapak Ishak, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Kabeh berkat diberikan kepada Esau menurut bapaknya. Tapi itu sebenarnya siapa? Yakub. Jadi berkat itu sudah turun kepada siapa? Yakub. Saudaraku, Esau tahu. Begitu tahu, waduh, dia marah dak karu-karuan. Iki adik sekoyok ngini. Saudara perhatikan ya. Saya kepingin keluarga Kristen jangan sampai saudara pecah ya. Ini Esau dengan Yakub itu pecah sudah dari muda karena penipuan itu. Akhirnya tahu, dia diungsikan sebelum Esau marah. Saudara perhatikan, kita melihat dalam Kejadian 28 itu, saudara. Dalam mimpinya Yakub melihat sebuah tangga. Itu kalau saudara baca, coba dibaca Ibu Gembala, Kejadian 28 ayat 12. Coba perhatikan, di tengah pelariannya menuju ke paman Laban, saudara, Yakub ini di tengah jalan diberikan mimpi oleh Tuhan, dan mimpinya itu, saudara, ada tangga dari langit sampai ke tanah. Ada tangga dari langit sampai ke tanah. Saudaraku yang saya kasih, bahasa aslinya kata tangga dipakai sulam, saudara, yang bisa diterjemahkan tangga atau anak tangga. Gambaran ini bersifat figuratif karena para malaikat jelas tidak membutuhkan tangga untuk turun ke bumi atau naik ke surga. Saudaraku, ini suatu mimpi yang diberikan pada Yakub. Ternyata loh, malaikat Tuhan itu turun naik dari langit ke mana? Bumi. Turun naik ke bumi. Kamu juga bisa. Ini melihat, Daud melihat, Yakub, saudaraku. Tuhan menguasai surga sebagaimana ia mengontrol bumi, saudara. Kita melihat. Jadi Yakub diberikan pernyataan, ini daulat Allah ya. Kalau sampai saat ini kamu terjadi semacam ini, kamu susah, kamu diuber-uber karo dulurmu. Saya enggak sampai ada orang yang diuber-uber karena saudara, wong namanya saudara nguber-uber, ya terjadi karena masalah. Biasanya kalau masalah terjadi karena warisan, ya karena masalah warisan, jadi saudara tidak bisa bersatu karena warisan aja, karena tanah semeter aja, saudara tidak saudara-saudaraan. Saudara ini salah sebenarnya ya. Boyo dipikir yang baik ya. Awalnya dulu kita telanjang, itu dapat orang tua kita. Sudahlah. Saya pikir itu yang apa? Saya bilang kepada adik saya, orang tua kita tidak punya apa-apa lo ya. Tanah itu wis ditigoni sapa kono.
Sing kabeh aja rame. Sing lain wis ndak usah disusui njaluk piro, aja akeh-akeh. Saya bilang begitu sama desa di Surabaya. Iki nggonono, ben iki tak omah induk. Wong bisa rono. Wis gak usah rame-rame. Gegeran bab omahe bapak. Aman sampai saat ini. Bahkan bapak sendiri bilang pernah ngomong sama saya, Sud, wis kamu ndak usah mikir warisan ning Jogja, ndak usah dipikir. Wis iku tak kene palikmu. Saudara, nggih. Sampai sekarang gak ngutik-ngutik, saudara. Walaupun saudara Jogja takut hal itu karena tanahnya bapak masih meger-meger itu di tempat saya di Jogja itu, saudara. Saya sudah nggak nganggap itu semua. Saya tidak nganggap semua. Nah ini tinggal orang-orang muda, dulur-dulur menyambung rasa ya. Bab warisan nggak ada. Saudara, apa yang terjadi? Ini masalah saudara bisa kacau, bisa pecah. Esau dan Yakub ini seperti itu. Tapi bagaimana saudara, kita perhatikan bahwa Yakub dalam pengasingannya, dalam pelariannya menuju Laban, saudara, dia di tengah jalan dia bermimpi. Ada tangga yang dari langit ke bawah. Saudara, ini tandanya Allah berdaulat, saudaraku. Kalau kita perhatikan dalam teks bahasa aslinya, posisi berdiri di Keluaran 28 ayat 13 tidak terlalu jelas. Sedangkan terjemahan Lai, saudara, terjemahan baru mengambil terjemahan yang sama dengan kitab, yaitu berdirilah Tuhan di sampingnya. Saudara, mayoritas versi Alkitab menggunakan terjemahan berdirilah Tuhan di atasnya. Terlepas dari apakah Tuhan berdiri di atas tangga atau tempat tidur Yakub, maka yang disampaikan tetap jelas, yaitu Tuhan berada di posisi otoritas. Tuhan punya otoritas terhadap kasus masalah yang dihadapi oleh siapa? Yakub. Jadi krisis yang terjadi, saudara, bagi Yakub dianggap krisis, tapi bagi Tuhan hendak. Dalam masa krisis pun aku berdiri di depan, di samping kananmu. Saudara ingat, jadi iman orang Kristen seperti itu ya. Apalagi tadi sudah saya katakan, ada orang Kristen yang menganggap Tuhan itu tidak bisa dipercayai. Akhirnya dilari tinggalkan Tuhan. Saudara, dia akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Saudara, saya pikir gini, bagi orang-orang yang mereka jauh sama Tuhan itu, sing rugi itu siapa? Ya. Mengapa mereka nuruti kata hatinya, saudaraku? Mestinya kembali kepada Tuhan, karena sadar bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dia lahir ke dalam dunia itu karena Tuhan. Dan kalau Tuhan mengambil, ya sudah apa? Saya belajar nih sekarang masalah hidup ini ya. Ternyata hidup itu seperti itu. Sampai gini ya. Lama. Umurnya berapa? 65. Berarti 65 ke 70 berarti berapa? 5 tahun. 70. Kalau ke 80 berarti berapa? 15 tahun. Jadi kan pandangan kita umur itu menentukan, saudara. Tapi lain dengan kata Tuhan loh, saudara. Gembala yang di wilayah 6 ini, saudara, ya ini ya baru saja Pak Gideon dipanggil Tuhan. Loh, sekarang saya melihat Ibu Prasojo, ya, Ibu Prasojo dalam keadaan tidak berdaya. Saya lihat dari WA, aduh kasihan. Bu, Tuhan jamah dan Ibu pasti dijamah oleh Tuhan. Dalam keadaan down, dia harus kemo. Saudara, tidak tahu ini posisinya di rumah atau di rumah sakit. Kalau di rumah saya akan ke sana, ya. Saya lihat kondisinya. Dalam kondisi gimana? Ini hamba Tuhan. Terus apa? Pak Arup. Ya maaf ya, Pak Arup ini sekarang tuh kalau khotbah
di belakangnya ada kursi. Ya enggak apa-apa. Kayak ono kursi minta jemaat untuk bikin longgo ning apa sambil berdiri sambil duduk di mimbar. Kemarin pada waktu saya ajak bersama-sama, piye kabarnya? Tubuhnya gimana? Wis, sehat Om. Wah, saya lihat semangatnya beliaunya seperti bagus sekali. Aku sehat Om. Saudara ya namanya orang sudah tua ya, maaf ya. Sudah hampir berapa puluh tahun dia bekerja di ladang Tuhan. Saudara saya sangat hargai. Pada waktu di hotel sehari dia ikut apa rapat itu, nah, sorenya KO, kakinya bengkak. Om, apa Pak? Sikilku bebek Om. Tak delok. Oh betul. Abuh saudara. Ya, kok iso ya? Aku mikir, kok iso Pak? Ya kakek lungguh Om. Aku lek kakek lungguh yang ini sikilku koyo beri-beri gitu. Duh. Wis sampean iki manem enggak bisa ikut saya kan? Saya mau keluar, mau cari makan. Ya soalnya makanan hotel kok saya nggak cocok gitu dah. Bukan cocok makanan nggak enak. Saya nggak cocok karena sama 3 hari sama makanannya sama. Sego kore. Wah ini iso garing saya bilang gitu. Aku tak gelap pecel lah gitu. Yo Om, aku nggak iso melok. Saya pergi dengan teman yang ada di mana Pelem. Antaran Opa. Ya Opa. Malam jam 11 pergi ke Mediun keliling kota. Ketemu tak bungkuskan, tak dodok lagi. Gimana? Wis Om. Saudaraku, sikile gimana? Wis iki mau tak banyu panas sih ketoke. Ketoke rada enak ya. Nah ini nasinya. Saudaraku belajar tentang hidup. Tuhan berdaulat, saudara-saudara. Nah, jadi kalau sudah Tuhan mau ya, kita mau cari dokter spesial sekalipun ya. Dokter apa? Bonafit ya, yang mahal harganya, luar negerian. Nah, Tuhan waktunya tentukan, balik ini mana? Yang aku, ya sudah balik saudara. Contohnya maaf ya, saya bilang Pak Haji siapa? Kiduk. Saya kenal di Gurah pun juga namanya Kiduk. Ya. Pak Haji siapa? Kiduk loh Om. Lu kenal kan? Lu, oh dandane dadu ning aku kok wah ya wis ning Gurah sana. Matinya, meninggalnya apa? Kok ya genah? Mak aku minta mandi. Keramas. Didusi ya keramas itu. Dipikirkan sehat, ya, bodi sehat ya. Tapi setelah itu apa? Setelah didusi, dikeramasi, diandui, arep diangkat, durung diangkat. Wis pamit, pluk, meninggal dunia. Jadi kalau manusia nyadari itulah, lo opo sih digoleki opo? Saya tanya, yang dicari apa manusia itu? Yang namanya berhasil yang bagaimana? Ya. Sampai saya berpikir begini, oh iya, seandainya umur sudah lanjut, yang disiapkan apa? Cari Tuhan, dekat sama Tuhan. Kekayaan, apa yang kita punya? Seandainya kita punya kekayaan, ya enggak banyak lah, 1 miliar gitu aja lah. Apa nutuk 1 miliar itu dengan umurmu? Oh iya, itu hidup yang seperti ini. Ya, anak saya desain itu ada jamnya tuh 8:11 itu, saudaraku. Jadi cekluk gitu. Maka itu kalau kita di dunia cuman nguber karpe dewe, atine dewe, nuruti keinginan kita,
golek duit terus ya, golek duit nyambut gawe, golek usaha terus. Sing mbok goleki apa? Daulat Allah seperti ini siapa? Seperti Yakub ini saudara. Kita melihat bahwa terlepas dari ini semua, ternyata apakah Tuhan berdiri atas tangga atau tempat tidur? Mana yang disampaikan tetap jelas, yaitu Tuhan berada pada posisi otoritas. Daulat Allah itu yang megang kendali dalam hidup kita. Ini Yakub tahu, dalam keadaan susah hati, dalam keadaan tidak berdaya, diteror sama kakaknya, mau dibunuh sama Esau, saudara, oleh orang tuanya disingkirkan jauh-jauh supaya tidak ketemu kakaknya. Tapi perasaannya Yakub tetap tidak enak. Nanti gek ketemu ning dalan Esau si pencari binatang ini, piye aku? Ini pribadi. Dia bingung masalah hidupnya. Kalau mati gimana? Saudara, ini loh ya, masalah hidup ini benar ya. Ndak yang muda, ndak yang tua, sama saya katakan. Sekarang ya hidup ini perlu betul, tapi jangan lupa kita mengupayakan kita itu tetap ada di dalam kebaikan Tuhan. Lalu selanjutnya saudara, ternyata setelah melihat Allah berdaulat, dia juga melihat Yakub telah melakukan berapa kesalahan, sekaligus seperti kesalahan yang dialami Yakub itu. Aku wis menipu kakakku. Dah. Kakakku jelas marah ini. Jelas marah. Dan menggunakan nama Tuhan sembarangan. Ini siapa? Yakub. Jadi dia ada satu kesalahan, saudara. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Allah, pasti dipenuhi dengan berbagai teguran dan ancaman. Ya mungkin Allah akan menegur, mungkin Allah akan mengancam. Kamu ngopo nipu kakakmu? Ngapa kamu gunakan namaku dengan sembarangan? Tapi ternyata saudara-saudaraku, kita melihat menarik pembicaraan Allah dengan Yakub justru berfokus pada janji-janji Allah. Sing ditakutkan itu tidak terbukti. Atine dhisik wis wedi berjumpa dengan Allah, tapi ternyata begitu berjumpa dengan Allah, saudara, Yakub begitu bingung. Ternyata apa? Allah itu murah hati. Dia berkata tentang janji-janjinya. Kalau saudara baca tidak sempat ini karena ayat ini cukup panjang sekali. Bacalah kisah Yakub di dalam Kejadian 28 terusnya. Allah berjanji, justru berfokus pada janji-janji Allah, bukannya hukuman atas Yakub. Teguran dari Tuhan secara tersirat memang ada, namun yang dominan adalah kebaikannya, kemurahannya. Jadi untuk menyikapi situasi sulit ini, saudara, kenapa kita bingungkan dulu? Ya, walaupun zaman nggak tetap ya, nggak berubah. Pak Prabowo juga sebenarnya memang tegas ya. Ya ini sudah ngomong lagi nih di umum. Sopo sing bandel, trik yang bandel. Lihat aja. Itu Pak Prabowo modelnya ya. Kandani nggak kena, ndablek katanya gitu. Itu ngomong saudara. Jadi perhatikan itu, tidak tetap keadaan zaman tidak tetap. Maka itu kalau zaman itu tidak tetap, nggak tentu, nggak pasti. Lalu kita berpegang pada siapa? Ya, pada pekerjaan kita itu pun nggak tetap. Pada usaha kita itu pun nggak tetap. Saudara, saya kaget ya begitu apa? IKN diblokir.
Saya bilang, aduh berkati kakakku Tuhan. Duit sudah banyak masuk ke sana. Omahe wis digadekne, mobil wis dijual, kuwabe wis dibono untuk aset IKN ini. Loh kok moro-moro diblokir. Saya pikiran itu, kakak saya tak bawa Tuhan, kakakku. Berikan bijaksana, berikan uang dalam kondisi zaman yang koyong ini ki. Saudara, dipikir seneng, saya melihat kakak dalam keadaan bingung, saya tahu itu ya. Saya kemarin ke rumah sana, terus di Mas, nggih Om, dia cuman nggih Om, biasanya banyak ngomong nggih Om, soalnya apa? Soalnya sudah bingung. Coba, yang katanya, nah sekarang uangnya sudah masuk ke sana kok. Pegawai ini jaluk duit. Saya berdoa, doanya saya, tolong berkati kakak saya, mengentaskan persoalannya ini, menyelesaikan pegawai-pegawainya ini. Yakub seperti itu, saudara. Saudaraku, dalam mimpinya juga Allah memerankan diri adalah Allah yang setia ya. Allah Abraham, Allah Ishak, Dia setia kepada nenek, kakek dan ayah Yakub. Pertanyaannya, apakah Yakub akan menikmati relasi seperti itu sebelumnya? Yakub hanya berkata kepada Ishak, Tuhan Allahmu. Ia tidak berkata Tuhan Allah kita. Akankah Tuhan menjadi Allah Yakub? Disinilah kita bisa melihat teguran secara tersirat untuk Yakub. Ternyata dalam kondisi yang seperti itu, Allah berkata, aku Allahnya Ishak, aku Allahnya Abraham. Dia berkata kepada Yakub, aku ini juga Allahmu. Saudara, untuk mempertegas kesetiaan Tuhan, untuk memberikan janji-janjinya kepada Yakub, saudara baca itu Kejadian 28. Saudara, semua janji ini sama dengan janji-janji Allah kepada Abraham dan Ishak, yaitu mencakup tanah Kanaan, keturunannya yang banyak dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saya tidak tahu ya, Trump, presiden Amerika ini dipilih oleh masyarakat Amerika, tapi sekarang dia punya keputusan apa? Wong Palestina dialihkan dari Gaza. Amerika yang kembali kepada Alkitab. Siapa berani? Amerika yang kembali kepada Alkitab. Banyak diusul kami. Baik-baik, lesbian, musik dan negeri. Sudah tidak benar di Amerika. Amerika landasannya apa? Alkitab. Harus kembali kepada Alkitab. Memang orangnya seperti itu, saudara. Tapi tidak tahu ini dunia seperti itu. Kita tidak memikirkan dunia luar. Yang penting mikirkan diri kita. Kondisi apapun, saudara susah, berat, ada masalah, ada sakit, penyakit, ingatlah Allah saudara adalah Allah yang setia. Saudaraku yang saya kasih, bagi Yakub yang sedang berada dalam pelarian dan ketakutan, tidak ada hal lain yang lebih menghibur selain kebersamaan Allah. Dengan apakah saat ini saudara sedang mengalami krisis? Saya tidak tahu. Saya akan melihat ya, krisis ini bisa terjadi banyak ya. Ada masalah, ada keuangan, ada pekerjaan, ada yang lain yang membuat saudara krisis. Tapi ingat, sekali lagi saya ingatkan, tekankan Allah itu setia. Saya bilang kepada kamu muda, kamu muda, ayo bangun ibadahmu. Wanita, bangun ibadahmu.
Sekolah minggu bangun ibadahmu. Tahun ini apa? Tahun depan aku jadi apa? Saya ingin memotivasi saudara ya, dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi keadaan yang seperti ini, harus Allah kita berdaulat, Allah kita murah hati, dan Allah kita setia. Jangan putus asa, jangan ngeluh seperti orang yang tadi, oh Tuhan itu tidak bertanggung jawab, Tuhan itu tidak bertanggung jawab, aku tak metu teko gereja, aku tak metu teko Yesus. Jangan, ya kembali pada Alkitab. Ayo kita ibadah bersama-sama, kita doa bersama-sama supaya kita akan nanti dipulihkan. Amin saudara. Pagi ini saya ingin saudara menyanyi bersama saya, main musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian, kekuatanku hanya di dalam Yesus. Haleluya, Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, saya undang semuanya bangkit berdiri. Ya mungkin ada di antara saudara mungkin sudah berkata, aku kecewa sama Tuhan, aku tidak percaya sama Tuhan. Nyatanya Yakub dibela oleh Tuhan. Kekuatan. Angkat pujian ini ya. Bawa pujian ini kepada Allah, sehingga Allah menyatakan diri. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap Dalam Yesus. Katakan ajaib, ajaib.
lawat sidang jemaat satu persatu dalam kondisi apa saja yang mereka alami. Tuhan, kiranya Engkau akan lawat mereka, Engkau datang berdiri di dalam kehidupan mereka, membebaskan mereka sebagai orang yang menang. Jangan ada di antara mereka yang lemah, jangan di antara mereka yang kalah, akhirnya meninggalkan Tuhan. Engkau tolong bagi anak-anak-Mu yang saat ini menghadapi masalah, selesaikan masalahnya Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang sakit, Engkau jamah dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk Ibu Evi, hamba berdoa untuk Ibu Sukarmi. Tuhan, kami percaya dan kami berdoa untuk yang lainnya yang tidak hamba-Mu sebutkan namanya, dan kami hanya tahu dan hanya kami percaya hanya di dalam nama Yesus sakit penyakit akan disingkirkan dari tubuhnya. Terima kasih Tuhan, supaya mereka bisa datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Memberkati kami semuanya mendengar firman-Mu, supaya kami kuat, kami tidak lemah di masa yang krisis ini. Kami tetap berpaku pada Tuhan, sehingga Tuhanlah menjadi andalan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk saat ini, kami ingat untuk Ibu Chandra yang akan bersalin. Tuhan, kiranya Kau berkati kandungannya, persalinannya, sehingga tidak terjadi apa-apa pada saat melahirkan. Kami berdoa untuk Ibu Mary yang mengandung juga, yang saat ini melayani Engkau, berkati kandungannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan diagungkanlah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Ini ada pengumuman, saya akan sampaikan dulu. Yang pertama, nanti pengumuman datang dari GKI Ngurah, Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Ngurah, mengundang Bapak ya dalam rangka kebaktian petabisan Penatua Giovanni. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami Majelis GKI Ngurah mengundang pendeta gembala setempat untuk hadir hari Senin tanggal 10 Maret. Jadi masih bulan depan ya, masih bulan depan. Terus waktunya jam 5 pagi, jam 5 sore. Ngapa jam 5 pagi itu? 5 pagi ya, sore ya, 5 sore. Jam 17, 17. Jadi hari Senin tanggal 10 Maret jam 17. 17 itu berarti 5 ya. Di gedung Gereja GKI Ngurah, Jalan Veteran 1 2001. Ini ada, nanti saya akan pada Pak Galuh untuk mempelajarinya. Pak, nanti yang mau datang siapa-siapa tolong di handle ya. Ya, bagaimana? Bukan, ini jemaat ya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung. Di sini ada nomornya saudara. Jadi bukan hanya hamba Tuhan, termasuk jemaat Penatua Plan bisa datang di Geruduk sana ya. Oke, nanti Pak Galuh akan hubungan ini Pak ya, tolong diperhatikan. Terus yang kedua, ini permohonan promosi sekolah Emmaus. Kalau saudara mau, anak saudara mau ditaruh di Emmaus, monggo, ini pembukaan ya, pembukaan baru kelihatannya. Bersyukur untuk hubungan baik yang terjalin antara Yayasan Emmaus dengan Gereja Utusan Pantekosta Alfa Omega Wonojoyo. Kami mohon untuk diperkenankan mempromosikan lembaga kami PAUD dan SD Emmaus yang bernaung di bawah Yayasan Emmaus Kediri. Kami meminta tolong supaya dapat membagikan informasi tentang PAUD dan SD ini kepada anggota jemaat dan memasang poster sekolah kami di papan pengumuman. Saya tidak tahu sudah dipasang ya. Oh, sudah dipasang di sana, saudara. Kepada anggota jemaat dan yang memasang poster sekolah kami, mohon gereja, demikianlah permohonan kami. Diucapkan terima kasih. Saudara, ini ada dua pengumuman. Yang pertama dari undangan GKI, yang kedua dari Emmaus. Tuhan memberkati saudara. Dan selanjutnya kita akan dengan warta. Tiba saatnya
saya akan membacakan jadwal pelayanan selama sepekan. Ibadah perak hari Selasa tanggal 11 Februari 2025, jam 6 sore WL Bapak Pambudi, tempat di keluarga Bapak Mios, pengkhotbah Gembala Jemaat. Oh, ini ibadah ucapan syukur. Ibadah Komisi Wanita hari Kamis tanggal 13 Februari 2025, jam 6 sore, WL Ibu Darmiati, pengkhotbah Ibu Gembala. Doa umum hari Jumat tanggal 14 Februari 2025, pemimpin doa Ibu Gembala. Ibadah Komisi Pemuda Remaja hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025, jam 6 sore, WL Saudara Kia, pengkhotbah Gembala. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, jam 7 pagi, terima tamu Ibu Ngatini dan Ibu Kristiono. WL Ibu Maria Diah Agung, singer Ibu Eti dan Ibu Sumi Sucito. Pemusik Bapak Prasetyo, Bapak Ishak, Bapak Theo dan Bapak Galuh. LCD Pemuda Remaja, pengkhotbah Gembala Jemaat. Piket keluarga Bapak Suyono. Ibadah Komisi Anak-anak hari Minggu tanggal 16 Februari 2025, WL dan Firman Allah guru-guru sekolah minggu. Demikianlah jadwal pelayanan selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Waktu kami persilahkan kepada Ibu Anita. Puji Tuhan, serangkaian ibadah raya kita pada pagi hari ini setelah selesai, kita akan mengakhirinya dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya mengundang dengan hormat semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur bahwa Tuhan sudah menyertai ibadah kita pagi hari ini. Oh Allah yang besar, ajaib dan mulia. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau telah pimpin kami dari awal sampai akhir. Kiranya Engkau memberkati kami seluruh sidang jemaat yang hadir. Berkati mereka dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat secara rohani, agar hidup mereka terhubung kepada Tuhan, agar hidup mereka selalu terpaut kepada Tuhan di zaman yang krisis ini. Terpujilah nama Tuhan, Kau baik buat kami. Hamba berdoa pada saat ini untuk pemusik, WL Singer, terima tamu dan piket gereja. Berkati mereka supaya pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan dan membawa nama Tuhan akan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa rencana pembentukan majelis gereja, pelantikan pengurus yang ada di gereja ini, berkati agar semua dapat lancar sebagaimana Tuhan kendaki di dalam gereja-Mu ini. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara, kita mengangkat kedua tangan kita. Saudaraku, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Terimalah segala yang baik daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati ladangmu, Tuhan akan memberkati usahamu, Tuhan akan memberkati warungmu, Tuhan akan memberkati rumah tanggamu, dan Tuhan akan memberkati anak-anakmu, dan Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Kiranya kasih Allah Bapa dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus
menyertai saudara siang hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang dan berkah saudara.